pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan Trakipub dan Limas ini adalah urusan pelayanan dasar, ya, urusan wajib pelayanan dasar, ya, termasuk ada fungsi Trakipub dan Limas juga. Kita juga ada peran sosial juga kita di sini, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, ya, bahwa ini kerja ibadah, Pak. Dua keuntungan yang kita dapat. Pertama, kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat kita di Padang Panjang, termasuk sanak saudara kita dan termasuk juga tamu-tamu yang datang ke daerah kita. Ya, nah, tentu bagaimana pengamanan, perlindungan, bagaimana kita menjaga daerah kita dari hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas, ketertiban dan ketertiban. Tentu Bapak Ibu menjadi garda terdepannya. Tentu bagaimana peran deteksi dini juga ada bagi kita. Nah, ini Pak Kasat, Satlimas kita juga harus punya memori intel, Pak. Ya, harus punya. Ini rata-rata saya perhatikan dari wajah-wajah kita semua yang hadir ini rata-rata punya insting intelijen semua nih, Pak. Ya, minimal dia bisa mengintelkan kondisi di daerahnya. Ya, paham dengan kondisi daerah masing-masing ya. Orang siko tuh mau tahu 5 orang akan masuk, ya kan? Orang baru, orang lalamo, kurang. Nanti paham Pak, nah kok Pak karakter kan. Nah, paham Pak masing-masing orang. Aku orang baru datang, kok tuh masuk, kok nggak ada di daerah orang kan. Tentu muncul insting-insting tertentu. Kenapa dia kesini? Ngapain dia kesini? Apakah hanya sekedar berkunjung atau memang hanya sekedar untuk mencari tahu juga kondisi lingkungan kita? Tentu harus kita amati. Jangan sampai orang-orang yang datang ke daerah kita, ke lingkungan kita itu dapat mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban di daerah kita masing-masing. Ya. Pelindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana. Nah, tadi sudah disebutkan juga, ya, potensi Padang Panjang yang daerah perbukitan berlembah ini juga rawan dengan bencana. Sebenarnya kita ketahui banyak, saya juga ingat dulu musibah Bukit Dwi, Pak. Tahun 85 tentu ini juga peran kita bagaimana memberikan penyadaran pada masyarakat untuk hati-hati, ya, karena kondisi bencana kan tidak bisa kita deteksi secara umum karena ini termasuk dengan kondisi alam, jadi tidak bisa kita prediksi, ya. Penyelenggaraan Limas di tingkat desa kelurahan nagari. Nah, ini sebagai kita ketahui, ya, dilaksanakan dengan membentuk Satlimas. Inilah Bapak-bapak Ibu, ya, penyelenggaraan Limas perlindungan masyarakat di tingkat desa ini, ya, kunci dari kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang tadi, ya. Bapak Ibu bekerja melaksanakan tugas perannya itu kita dilindungi undang-undang. Tadi sudah kita sampaikan, ya, kita punya dasar ketika terjadi benturan di masyarakat kita bisa menyampaikan bahwa kita dilindungi oleh undang-undang dalam masyarakat juga sesuai aturan yang berlaku. Satlimas, Satuan Pelindungan Masyarakat adalah organisasi yang merupakan unsur masyarakat, ya, Bapak-bapak Ibu yang hadir ini, ya, yang berada di tingkat kelurahan. Kalau di sini kelurahan ya, tidak ada desa, ya. Nah, kelurahan, nah, dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan Limas, ya. Secara ofisio kepala Satlimas itu langsung dijabat oleh Pak Lurah karena jabatannya, ya, otomatis anggota Satlimas, ya. Anggota Satlimas adalah warga negara Indonesia memenuhi persyaratan secara sukarela serta turut dalam kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu sukarela ini, kalau boleh saya bilang Pak, kenapa nih urusan sukarela sosial dan kerja ibadah tadi disampaikan oleh Pak Sekda? Karena kadang ya awak ada melakukan perbuatan dosa, ya kan, tanpa kita sadari, dan untuk ke Saruko itu banyak pintu Pak, ya. Banyak pintu Saruko yang ada. Tapi ternyata dari perbuatan-perbuatan kita yang tercela, tak tutup pintu Saruko itu Pak. Tapi ketika melakukan aktivitas sebagai anggota Satlimas, ada pintu Saruko yang bisa membuka anak untuk masuk Saruko. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini peran Bapak Ibu yang ada bisa nantinya kita sama-sama juga. Setuju Bapak Ibu? Amin kan Cik Luna. Lanjut. Nah, ini syarat-syarat Satlimas, ini mungkin sudah Bapak Ibu lalui, ya. Berumur, berorganisasi sosial, bertakwa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang, sehat dan jasmani dan rohani, ya. Tentu mungkin awak sakit-sakit jadi anggota Satlimas, ya, karena awak garda terdepan, ya kan. Aku yakin yang di Padang Panjang kok tagok-tagok satunya Pak. Nagari dingin sini ada, ya kan. Apalagi yang
sifatnya yang tidak apa. Nah, kemudian berumur paling rendah 18 tahun atau sudah menikah nih. Ada yang belum menikah? Ada ibu belum? Ya, Pak Wo alun yang 2 kali deh kan. Ya. Nah, jadi jenjang pendidikan paling rendah lulusan SD dan atau sederajat serta diutamakan lulusan SMP dan atau yang sederajat ke atas. Nah, tentu memberikan peran pengetahuan juga bagaimana sebagai Sarlimas ini tentu kita harus yang paham dengan minimal kita bisa membaca dan memahami secara aturan-aturan juga dan kondisi-kondisi di lapangan. Bersedia membuat pernyataan media Kota Sarlimas secara sukarela dan bersebat tinggal di tingkat kelurahan. Kemarin Bapak Ibu ada melengkapi ini kan ya? Ada ya? Tugas Sarlimas, nah berdasarkan pasal 27. Jadi kalau ada yang bertanya ke Bapak Ibu, apa adalah tugas Sarlimas kok jangan atarangan untuk masyarakat. Berdasarkan Permendagri tahun nomor 26 tahun 2020, jadi lah 3 tahun nomor Permendagri. Ada 8 ya. Dari pasal 27 membantu menjalankan tertib Sarlimas, membantu penanganan tertib pada pilkada pemilu. Nah, poin penting tadi disampaikan ya, kita nanti ya Pak KPU ya, ini perdana nanti pemilu serentak ya. Nah, tentu juga peran-peran Sarlimas kita ini di tingkat TPS juga sangat dibutuhkan. Nah, ini Bapak-Bapak Ibu nanti berperan nanti di tingkat kelurahan, di tingkat TPS yang ada. Kemudian membantu pelaksanaan pembinaan bimbingan kemasyarakatan, ya, membantu dan kegiatan sosial kemasyarakatan banyak, ya, berperan bersama-sama Karang Taruna di tingkat kelurahan, ya, kegiatan posyandu juga, ya, banyak hal sebetulnya peran-peran kita di tingkat masyarakat yang bisa terlibat Sarlimas ini. Kemudian membantu upaya pertahanan negara, nah ini lebih hebat lagi, upaya pertahanan negara, ya, dulu ansip namanya kan, ya. Betul-betul yang oleh semi militer ya, dan dilatih. Nah, tentu kita berharap ini bisa terus kita tingkatkan. Bagaimana untuk mempertahankan negara itu tentu kita harus kuat fisik ya. Nanti melalui Pak Kasat bagaimana nanti pelatihan fisik dan mental juga kepada anggota Sarlimas kita mintakan nanti bisa dimaksimalkan lagi. Membantu pengamanan objek-objek vital, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sarlimas di tingkat daerahnya masing-masing, termasuk di tingkat kelurahan. Pak Lurah jadi Kepala Sarlimas secara ex officio karena jabatannya. Struktur Sarlimas ya, melalui struktur organisasi meliputi Kepala Sarlimas tadi disampaikan dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah, Kepala Pelaksananya, Kepala Seksi yang membidangi tertib di Sarlimas di tingkat kelurahan. Kemudian ada Komandan Regunya, Komandan Regu yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana, ya, kasih yang membidang tadi atas persetujuan Kepala Sarlimas oleh Lurah, ya. Anggota paling sedikit terdiri 5 orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan kondisi wilayah untuk masing-masing. Kira-kira untuk di masing-masing di kelurahan hari ini berapa orang, Pak Kabit? 3. Ya. Nah, paling sedikit tapi masih ada 2, kekurangan 2. Mudah-mudahan bisa untuk kemampuan dan kondisi wilayah bisa ditambah lagi. Nah, kita berharap ya bisa ditambah lagi untuk kekurangan-kekurangan. Regu Sarlimas dibentuk sesuai dengan kebutuhan kondisi wilayah. Ada regu kesiapsiagaan, kewaspadaan ini dibentuk lagi regunya. Ya, regu pengaman, regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran. Nah, termasuk urusan kebakaran, ya, urusan kebakaran tidak Pak Datu aja yang jadi tim penyelamat, termasuk Bapak Ibu anggota Sarlimas juga bisa berperan aktif membantu. Minimal ketika ada bencana kebakaran, ada baik alam dan non alam, kadang-kadang kita dihadapi oleh persoalan kondisi dengan masyarakat, ya. Ada masyarakat sedang menjamu tadi, ya, di bungkul lamannya atau menjamu apalah bahan-bahan makanan gitu kan. Ada kebakaran, nggak namu ya dong, aku sedang jamu apa, ya, nggak bisa dibuang ke depan buru hasil apa mau ikutnya. Tapi karena kondisi, bagaimana harus segera melakukan penyelamatan, Sarlimas juga berperan membantu membuka akses jalan, ya, untuk bagaimana bisa pelaksanaan proses pemadaman bisa lancar di kondisi di masyarakat. Kemudian Ibu penyelamatan
regu penyambatan evakuasi dan regu dapur umum. Regu-regu ini harus kita bentuk ya, supaya optimalisasi pelaksanaan Satlimas ini bisa lebih berjalan dengan baik. Jadi ini jadi pekerjaan kita, pemahaman kita bentuk. Nah, ini kewajiban berdasarkan pasal 31 Permendagri 26 tadi, melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengikuti norma hukum, norma agama, norma sosial, perilaku sosial dan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian melaksanakan janji Satlimas, ya, harus ada janji kita Pak. Tidak di rumah siapa janji loh Pak. Dalam melaksanakan tugas sebagai Satlimas Pak harus berjanji loh gitu kan. Nah, setuju nggak ibu-ibu? Ya. Kalau janji di rumah Pak juga Pak janji, ya di istri Pak janji. Ya. Tapi ketika melaksanakan tugas Pak janji loh, kami berjanji loh ke negara untuk melaksanakan tugas. Jadi ketika dipanggil, ada panggilan jiwa untuk melakukan peran Satlimas, jadi takkan lo dek udah baik. Model ibu siapa namanya Bu? Bulita. Udah, kamu kapai pengamanan objek vital tuh orang ibu di situ gitu kan. Abis itu kan baik lo di sini. Udah dari rumah pengelola itu panggilan jiwa ada. Tanggung jawab sebagai anggota Satlimas membantu masyarakat supaya aman di situ. Udah harus mengizinkan. Dapat palu dah dan ibu dapat lo pahalolonya. Ya. Kemudian melaporkan kepada Satlimas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan kehidupan serta masyarakat. Kepala Satlimas, apapun yang ibu lakukan tindakan-tindakan di lapangan, ya, yang tidak yang tidak sesuai, tetap laporkan kepada kepala. Jangan melaksanakan tindakan sendiri, ya. Tetap laporkan apapun kondisi situasinya, koordinasikan, sampaikan. Nah, kemudian nanti ada tindakan-tindakan berikutnya yang akan dilakukan oleh kepala Satlimas. Lanjut. Hak Satlimas. Nah, ini mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Satlimas ini hari ini. Ini hak-hak Bapak Ibu, ya. Hak Bapak Ibu untuk mendapatkan mengikuti peningkatan kapasitas Limas. Nah, kemudian mendapatkan satu anggota Satlimas, ini perlu Pak, nanti kita siapkan mendapatkan pengamatan juga dengan tugas personal, ya, sudah ada atribut pakaian, ya, nanti mungkin secara berjalan nanti bisa seorang personal lainnya mengikuti. Kemudian mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 tahun. Ada yang 10 tahun Pak? Belum ada ya. Mudah-mudahan masih 9 tahun, 3 tahun lagi lah. Tapi kan rata-rata 9 tahun saja. Mudah-mudahan. Kemudian 20 tahun juga mendapatkan dari bupati atau wali kota. Nah, bayangkan kalau sampai 30 tahun dari Pak Gubernur. Bisa nggak Pak Ibu selama 30 tahun jadi anggota Satlimas? PRT barang mau PRT gini. Berapa? 31 Pak. Masih tak kerjaan Pak. Masih dapat. Ya, mudah-mudahan itu dapat nanti penghargaan dari Pak Gubernur. Kemudian mendapatkan biaya personal dan menunjang pelaksana tugas. Nah, ini kemenangan haknya tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, ini kita juga di provinsi sudah memiliki inovasi Pak. Rata-rata sudah ada yang punya Android semua. Ada ya. Jadi kita punya aplikasi ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat kelas online ini bisa melalui channel YouTube di www.youtube.com/kapitalas. Bisa Ibu searching ya. Nanti bisa dilihat di situ tuh penggunaannya ya, ada video materi juga bisa diakses. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu minta materi deh. Biasanya kan awak kalau siap pelatihan atau acara nasional, Pak, Biko pulang kirim ya Pak ya, minta ya Pak ya, kopi aja kan. Ini apa bisa langsung akses melalui Android, klik langsung terbuka. Itu mudahnya awak untuk bisa mengakses. Termasuk Bapak Ibu materi-materi ini nanti bisa semua apa kegiatan aktivitas kita, termasuk kegiatan hari ini bisa kita lihat melalui kelas online ini. Materi-materinya juga bisa dilihat, video materi ada. Berakhirnya anggota Satlimas. Ya, masa keanggotaan berakhir sampai dengan usia 60 tahun. 60 tahun sudah harus berakhir, tidak mungkin kita paksakan lagi. Pemberhentian tugas terjadi karena meninggal dunia, mengundurkan diri, permintaan sendiri, pindah tempat tinggal, nah tentu otomatis tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Ya, nah, ini alasan pemberhentian, ya, melakukan perbuatan tercela atau pidana yang penting disampaikan. Jangan sampai ini kita hindari betul, ya. Urusan kerja pidana, tidak melaksanakan tugas fungsi sebagai janji yang sudah diucapkan
dan menjadi pengurus partai politiknya. PLT kalau lah masuk lo bisa caleg Pak, nah, harus mengundurkan diri, ya, harus mengundurkan diri atau berhenti sendiri sebagai anggota Salimas. Lanjut, ini jadi Salimas, sudah paham semua ya, ya. Ini jadi Salimas yang harus kita ucapkan dan harus kita laksanakan sesuai janji yang telah kita ikrarkan. Peran strategi Salimas, ya, salah satunya telah menjalankan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, ya, karena Salimas juga berada langsung di lingkungan tengah-tengah masyarakat. Yuwana dake di masyarakat Pak Kabin Salimas, ya. Ini kadang-kadang ya di awalnya kadang-kadang orang-orang punya kepentingan ya kayak dia anggota Salimas semua, ya. Karena dia punya pengaruh juga. Paling tidak tentu pengaruh bagaimana bisa menerapkan dan menertibkan kondisi di daerahnya masing-masing. Karena ya keamanan anak, ya, sebagai orang keamanan tentu orang disegani, ya. Dan tidak semua orang jadi anggota Salimas memang punya mental yang kuat, ya kan, yang tidak bisa goyah oleh pengaruh apapun. Kemudian mengingat perannya sangat strategis, Salimas harus mampu bekerja secara optimal agar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat terwujud. Nah, ini yang penting sekali, ya. Masukan rencana pemberdayaan Salimas terus tingkatkan kualitas dengan mengikuti pelatihan pendidikan yang disediakan baik secara offline maupun online. Nah, tadi bisa juga melalui inovasi tadi itu, Bapak Ibu bisa melihat dari YouTube tadi, ya. Kemudian kembangkan bekerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, TNI, BPBD dan pemerintah daerah. Nah, ini dengan BPBD tadi saya sampaikan ada sinergi juga karena kita berada di lingkungan juga, apalagi daerah-daerah kelurahan kita yang rawan dengan bencana karena Padang Panjang ini kondisi geografisnya sangat unik, ya Pak, ya. Banyak terjadi ada pergerakan tanah, ya Pak BPBD, longsor dan kebakaran hutan lahan juga, ya, yang perlu kita waspadai. Dan itu terjadi di tingkat kelurahan, ya. Memperluas keterlibatan perempuan, Salimas perlu, ini perlu juga anggota perempuan. Berapa orang perempuan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah luar biasa, Pak, ya. Ada yang dari perempuan yang memperkuat muslimah dalam melindungi masyarakat. Ya, kadang-kadang ada perbuatan mengganggu kondisi situasinya, tidak hanya laki-laki, ada perempuan juga, ya. Bagaimana untuk menertibkannya? Kalau padusinya yang membuat kerusuhan lah kata itu tidak mungkin laki-laki yang memaci ada gitu kan. Nah, apalagi pada banyak kota sedang di Mekah, tentu menghormati juga, ya, menghormati juga bagaimana menghargai perempuan. Itu yang bilang perempuan itu dia perempuan loh gitu kan, tidak mungkin awal laki-laki gitu. Meningkatkan pengetahuan teknologi, membantu meningkatkan aktivitas efisiensi Salimas dalam menjalankan tugas. Ya, minimal paham dengan HP, ya, internet juga, minimal HP yang ada. Kalau punya HP tentu telah cukup dalam penggunaan penguasaan teknologi. Kemudian dari kelima, pemerintah daerah perlu mengupayakan untuk memberikan dukungan pelatihan kepada Salimas seperti dukungan dana, perlengkapan dan sarana prasarana. Insya Allah ini sesuai dengan kekuatan anggaran di daerah masing-masing. Nah, tentu juga menjadi perhatian. Mudah-mudahan nanti melalui Pak Kasat, ya, Pak Kasat PBB, Pak Pemda yang paling ganteng, ini Kasat paling ganteng nih Pak. Ya, aku takjub menjelek beliau gitu kan. Ya, walaupun anak beliau lah kuliah, tapi wajah masih muda warna, imut-imut baby face. Kalau bisa lihat, tak pernah nggak baca dia orang baby face, ya, di umur mungkin sudah melewati, tapi wajah masih seperti rambut tidak tumbuh-tumbuh. Anda pakai cendol kan, kalau rambut tidak tumbuh tuh bayi, rambut ada kecil itu. Maaf. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas, menjadi payung bagi kita, keberkahan bagi kita. Bapak Ibu jangan khawatir, apapun yang Bapak Ibu laksanakan dalam melaksanakan tugas sebagai Salimas, bahwa peran dan fungsinya diakui dan dilindungi oleh aturan-aturan yang sudah ada. Ya, untuk itu saya akhiri dengan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.